Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, mari kita bergabung ke Kholaqoh Simpang Purwakarta, Jawa Barat untuk mengikuti musyawarah pagi pada sholat subuh. Ya Allah, bersyukur padanya. Dan barang siapa yang mendapati dalam hatinya tentang itu bisikan jahat, maka sesungguhnya Rasulullah SAW keluar dari rumahnya berkata, ketika musim dingin dan daun berguguran, beliau mengambil setangkai ranting pohon sehingga daunnya mulai berguguran. Beliau bersabda, wahai Abu Dzar, la baik. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menaikkan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran darinya sebagaimana daun-daun ini bergugur pada rantingnya. Demikianlah hadis Ahmad At-Tirmidzi. Pada musim dingin biasanya daun-daun berguguran dari pohonnya sehingga ada sebagian pohon yang daunnya tidak tersisa di sedikit pun. Itulah perumpamaan hasil sholat yang dilakukan dengan ikhlas, yakni segala dosa akan diampuni tanpa satu pun yang tertinggal. Menurut sebagian ulama, dosa-dosa kecil saja akan dapat diampuni melalui sholat, sedangkan dosa-dosa besar tidak dapat diampuni tanpa bertobat. Oleh sebab itu, di samping mengerjakan sholat, hendaknya kita selalu bertobat dan beristighfar. Jangan sampai kita melalaikannya, sehingga jika Allah mengampuni dosa-dosa besar karena kemurahannya, itu adalah perkara yang lain. Bisa Abu Bakar radhiyallahu an memuntahkan makanan dari hasil perdukunan. Abu Bakar radhiyallahu an memiliki seorang budak yang selalu memberikan sebagian pendapatannya kepada beliau. Pada suatu hari, ia menghidangkan sedikit makanan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, lalu dicicipilah sedikit makanan itu. Hamba sahayanya berkata, biasanya engkau selalu bertanya padaku dari mana penghasilanku ini, namun pada hari ini engkau tidak menanyakannya. Jawab Abu Bakar radhiyallahu an, aku sangat lapar sehingga tidak sempat menanyakannya. Sekarang jelaskanlah tentang makanan ini. Hamba sayanya menjawab, dulu pada zaman jahiliyah aku bertemu suatu kaum dan membacakan mereka mantra. Mereka berjanji kepadaku akan memberi imbalan terhadap jasaku. Dan pada hari ini aku melewati perkampungan mereka. Kebetulan mereka sedang melangsungkan pernikahan, jadi mereka memberiku makanan ini. Abu Bakar radhiyallahu an langsung berteriak, kamu nyaris membinasakanku. Kemudian ia berusaha memuntahkan makanan yang telah ditelannya itu dengan memasukkan tangannya ke dalam tenggorokan. Namun karena ia memakannya pada saat sangat lapar, makanan itu sulit dikeluarkan. Kemudian seseorang memberitahu bahwa ia dapat muntah jika minum air sebanyak-banyaknya. Maka ia minta dibawakan segelas besar air minum. Ia langsung meminumnya. Ternyata dengan cara itu ia dapat muntah. Seseorang berkata kepadanya, semoga Allah merahmati engkau. Engkau telah bersusah payah mengeluarkan isi perut engkau hanya karena sesuap makanan. Jawab Abu Bakar radhiyallahu an, walaupun aku harus kehilangan nyawa untuk mengeluarkan makanan itu, aku tetap akan mengeluarkannya. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, badan yang tumbuh dengan makanan haram, api neraka pantas untuknya. Aku khawatir jika sebagian dari badanku ini tumbuh dari makanan ini.
Muntakhab Kansul Umar. Ya, demikianlah yang bisa saya bacakan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu memuntahkan makanan dari hasil perdukunan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, demikianlah sekilas informasi liputan musyawarah pagi pada subuh, dilanjut dengan taklim pagi di Kholako Simpang Purwakarta, Jawa Barat. Kiranya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.